Salam, dalam video presentasi riset SDM kali ini, saya akan mempresentasikan apa yang saya tulis sebagai bab 1 dan bab 2 dalam UTS Manajemen Riset SDM. Judul penelitian yang saya lakukan adalah pengaruh kepemimpinan transformasional, pengembangan kompetensi, perceived organizational support terhadap kinerja guru SMA Bunda Mulia melalui keterlibatan kerja guru. Dalam bab 1 pendahuluan, saya berbicara pertama-tama tentang bagaimana secara dramatisir dunia pendidikan semakin kompetitif. Oleh karenanya membutuhkan kompetensi guru yang tidak hanya mampu mengajar, tapi juga mampu untuk mengoptimalkan cara mengajar selain luring, tapi juga daring. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh guru SMA Bunda Mulia adalah rendahnya tingkat keterlibatan guru, terutama dalam hal peningkatan kualitas pengajaran secara digital. Meskipun telah diterapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja guru, data KPI menunjukkan bahwa banyak guru tidak sepenuhnya berkontribusi pada tujuan jangka panjang sekolah. Paling tidak, pada tahun ajaran 2023, tingkat keterlibatan kerja guru di SMA Bunda Mulia secara data sementara menunjukkan hanya mencapai 70% di media pengajaran digital. Jauh di bawah standar ideal yang diterapkan yaitu 90%. Ini mengindikasikan adanya gap yang signifikan antara tujuan yang ditetapkan oleh sekolah dan kenyataan di lapangan, yang menunjukkan kurangnya motivasi dan dedikasi dalam menjalankan tugas mengajar. Tetapi bukan itu saja, kita dengan mudah mempersalahkan pada kurangnya keterlibatan, maka dalam penelitian ini saya menyusun juga beberapa hal yang perlu diperhatikan secara akurat, secara kuantitatif, sehingga penelitian pada akhirnya akan dapat menunjukkan sumber masalah, penelitian atas masalah, dan solusi yang diperlukan secara empirik. Saya merumuskan masalah dalam 4 kalimat masalah. Yang pertama adalah apakah terdapat pengaruh signifikan dari kepemimpinan transformasional terhadap peningkatan kinerja guru di SMA Bunda Mulia melalui keterlibatan kerja. Kemudian apakah terdapat pengaruh signifikan dari pengembangan kompetensi guru terhadap peningkatan kualitas kinerja guru melalui keterlibatan kerja. Kemudian berikutnya adalah apakah terdapat pengaruh signifikan dari perceived organizational support terhadap peningkatan kualitas kinerja guru melalui keterlibatan kerja. Dan apakah terdapat pengaruh signifikan yang terakhir dari variabel moderasi keterlibatan guru terhadap peningkatan kualitas guru di SMA Bunda Mulia melalui keterlibatan kerja. Pembatasan masalah untuk menjaga fokus dan kedalaman penelitian, maka saya memberikan beberapa batasan masalah yang perlu ditegaskan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, subjek penelitian saya batasi pada guru-guru yang mengajar di sekolah menengah atas di wilayah Jakarta Pusat. Kemudian secara khusus saya lakukan juga penelitian kuantitatif pada guru sekolah di Sekolah Bunda Mulia. Ini saya lakukan untuk memperoleh data yang relevan dan terkonsentrasi pada konteks lokal yang lebih spesifik. Objek penelitian saya adalah Learning Management System Merdeka Mengajar dari Kemendikbudristek Republik Indonesia di wilayah Jakarta Pusat. Variabel-variabel penelitian yang saya tentukan adalah 3 variabel independen,
satu variabel moderasi, dan satu variabel tujuan yang dependen. Variabel X1 atau variabel independen yang pertama adalah kepemimpinan transformasional. Kemudian variabel X2 adalah pengembangan kompetensi. Variabel X3 saya adalah perceived organizational support. Variabel moderasi atau variabel Z adalah keterlibatan kerja. Dan variabel Y sebagai variabel final penelitian adalah kinerja guru. Waktu penelitian akan saya laksanakan dalam periode waktu tertentu, yaitu dari mulai bulan Juli 2025 sampai dengan November 2025. Batasan waktu ini saya pilih untuk memastikan pengumpulan data dan analisis dilakukan secara efektif dan efisien pada awal tahun ajaran 2025-2026. Ruang lingkup penelitian yang saya lakukan adalah modul pembelajaran yang tersedia di LMS Merdeka Mengajar yang dibuat oleh guru-guru SMA se-Jakarta Pusat. Adapun tujuan penelitian yang saya tetapkan berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun antara lain sebagai berikut. Yaitu yang pertama untuk mengukur pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap peningkatan kinerja guru dalam menggunakan learning management system di SMA Bunda Mulia melalui keterlibatan guru. Yang kedua, untuk mengukur pengaruh signifikan dari pengembangan kompetensi terhadap peningkatan kinerja guru di SMA Bunda Mulia melalui variabel moderasi keterlibatan guru. Yang ketiga, untuk meneliti pengaruh signifikan dari perceived organizational support terhadap peningkatan kinerja guru di SMA Bunda Mulia melalui variabel moderasi keterlibatan guru. Dan yang keempat, untuk meneliti pengaruh signifikan juga dari keterlibatan guru terhadap peningkatan kinerja guru di SMA Bunda Mulia. Adapun manfaat penelitian saya bagi menjadi dua, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis bagi SMA Bunda Mulia dan juga bidang pendidikan itu secara umum. Manfaat akademis ada 3, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan. Melalui penelitian ini, saya sebagai peneliti akan memperluas wawasan saya mengenai dampak regulasi, kualitas LMS, dan juga kompetensi guru terhadap peningkatan kualitas pengajaran. Hasil penelitian akan berkontribusi pada pengembangan ilmu pendidikan, khususnya pada konteks penerapan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Manfaat akademis yang kedua adalah peningkatan keterampilan penelitian. Saya pun juga dengan ini mencoba belajar menggunakan metode kuantitatif yang tentu akan mengasah keterampilan penelitian saya sebagai peneliti dalam merancang kuesioner, analisa statistik, dan interpretasi hasil. Saya yakin keterampilan ini akan merupakan aset berharga yang dapat saya lakukan dalam penelitian saya di masa depan. Yang ketiga, kontribusi terhadap komunitas akademik. Saya yakin penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi komunitas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipublikasikan dalam jurnal pendidikan. Publikasi akan meningkatkan visibilitas saya sebagai peneliti dalam bidang pendidikan dan teknologi, serta memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi peneliti lain di masa depan. Manfaat praktis bagi SMA Bunda Mulia adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kondisi pendidikan di sekolah menengah atas Bunda Mulia, khususnya dalam penerapan LMS. Yang kedua, manfaat jaringan dan kolaborasi. Dalam proses penelitian, saya bermaksud membuka peluang untuk berinteraksi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk guru, kepala sekolah, dan praktisi pendidikan. Yang ketiga, penerapan hasil penelitian mudah-mudahan dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan yang lebih baik. Sistematika penulisan penelitian saya bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah,
batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga sistematika penulisan. Bagian kedua atau bab 2 adalah tinjauan pustaka. Berisi tinjauan pustaka yang mencakup teori-teori tentang grand theory, middle range theory, inovasi produk, promosi, serta minat beli untuk pemasaran. Untuk SDM, untuk meninjau bagaimana ketiga atau keempat konstruk itu dapat dianalisis secara komprehensif. Disertai juga dengan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik. Bab 3 saya akan berbicara tentang metodologi penelitian, menjelaskan tentang paradigma penelitian, variabel penelitian, operasionalisasi variabel-variabel, hubungan antar variabel, populasi dan sampel penelitian, serta teknis analisis data yang digunakan. Bab keempat adalah hasil dan pembahasan, menguraikan gambaran umum, objek penelitian, hasil analisis data, juga pembahasan hasil temuan penelitian. Bab kelima, simpulan dan saran dari hasil penelitian, implikasi manajerial, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian di masa datang. Dalam bab kedua, saya bicara tentang tinjauan pustaka yang saya landaskan pada grand theory kepemimpinan transformasional yang dikembangkan oleh Bass di tahun 1985. Teori ini menjelaskan bahwa pemimpin yang transformasional dapat memotivasi dan menginspirasi pengikutnya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi daripada yang mereka bayangkan sebelumnya. Selain itu, saya juga menggunakan teori keterlibatan kerja, job engagement theory, yang dikembangkan oleh Kahn tahun 1990, menjadi dasar dalam memahami bagaimana tingkat keterlibatan kerja guru mempengaruhi kinerja mereka. Teori aplikatif yang saya gunakan adalah didasarkan pada konsep bahwa pengembangan keterampilan dan kemampuan profesional guru melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan itu dapat meningkatkan kualitas kinerja mereka. Pembelajaran yang berbasis teknologi seperti penggunaan LMS juga termasuk dalam pengembangan kompetensi ini, karena memberikan keterampilan baru yang relevan untuk mendukung pembelajaran daring yang efisien. Teori Perceived Organizational Support yang dikembangkan oleh Eisenberger digunakan juga untuk mengukur sejauh mana guru merasa didukung oleh organisasi, dan yang pada gilirannya saya yakini akan dapat meningkatkan keterlibatan dan kinerja guru. Definisi teoritis dan definisi operasional juga saya susun untuk setiap variabel atau konstruk yang saya pergunakan dalam penelitian. Definisi teoritis untuk kepemimpinan transformasional itu adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin menginspirasi, memotivasi, dan mendukung pengikut untuk mencapai tujuan bersama dengan cara yang melampaui harapan. Ini menurut Bass tahun 1985. Dan definisi operasionalnya adalah kepemimpinan transformasional diukur dengan menggunakan indikator seperti komunikasi yang jelas, pemberdayaan guru, dan dukungan emosional dari pemimpin dalam menciptakan perubahan positif di dalam sekolah. Untuk variabel pengembangan kompetensi, definisi teoritisnya adalah upaya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Definisi operasionalnya diukur dengan menggunakan indikator pelatihan LMS, keterampilan mengajar, menggunakan teknologi, serta peningkatan dan perencanaan, juga evaluasi pembelajaran. Variabel Perceived Organizational Support, definisi teoritisnya adalah merujuk pada sejauh mana seorang individu merasa didukung oleh organisasi tempat mereka bekerja. Dan definisi operasionalnya diukur dengan melihat tingkat dukungan yang diberikan oleh sekolah, termasuk fasilitas, kebijakan yang mendukung, serta interaksi positif antara manajemen dan guru. Variabel moderasi keterlibatan kerja, definisi teoritisnya adalah
tingkat keterikatan dan komitmen seseorang individu terhadap pekerjaan mereka, yang mencakup aspek fisik, kognitif, dan emosional. Definisi operasionalnya diukur dengan menggunakan indikator seperti motivasi untuk mengajar, keaktifan dalam kegiatan sekolah, dan dedikasi terhadap pengembangan siswa. Saya juga mempersiapkan indikator-indikator yang akan bisa dipakai untuk mengukur secara kuantitatif setiap variabel atau konstruk yang akan dipakai dalam penelitian. Ada di antaranya saya akan sebutkan untuk kepemimpinan transformasional, indikatornya adalah komunikasi yang jelas dari pemimpin, pemberdayaan guru dalam pengambilan keputusan, dukungan emosional dan motivasi untuk perubahan, penyediaan umpan balik yang konstruktif, pengembangan kompetensi, partisipasi dalam pelatihan dan workshop, keterampilan dalam menggunakan teknologi, pengembangan kemampuan mengajar secara berkelanjutan, dan kemampuan dalam menyusun materi ajar yang efektif. Di dalam setiap variabel, saya menuliskan indikator-indikator yang akan menjadi pengayaan atas variabel yang masih umum menjadi semakin detail dan khusus dalam pembahasan. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model yang menggabungkan kepemimpinan transformasional, pengembangan kompetensi, dan perceived organizational support sebagai variabel independen yang mempengaruhi kinerja guru melalui variabel mediasi keterlibatan kerja. Model ini akan menjelaskan hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru dengan keterlibatan kerja sebagai penghubung antar variabel-variabel tersebut. Saya menyertakan dalam laporan UTS gambar model, dan sekarang saya akan memberikan pemberian atas hipotesis penelitian yang akan saya lakukan. Hipotesis yang pertama atau H1 adalah kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap keterlibatan kerja guru di SMA Bunda Mulia. Hipotesis yang kedua, pengembangan kompetensi berpengaruh positif terhadap keterlibatan kerja guru di SMA Bunda Mulia. Hipotesis yang ketiga, perceived organizational support berpengaruh positif terhadap keterlibatan kerja guru di SMA Bunda Mulia. Hipotesis yang keempat, kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap kinerja guru di SMA Bunda Mulia. Hipotesis yang kelima, pengembangan kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja guru di SMA Bunda Mulia. Hipotesis yang keenam, perceived organizational support berpengaruh positif terhadap kinerja guru di SMA Bunda Mulia. Hipotesis yang ketujuh, keterlibatan guru berpengaruh positif terhadap kinerja guru di SMA Bunda Mulia. Hipotesis ke-8, kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap kinerja guru di SMA Bunda Mulia melalui keterlibatan kerja sebagai variabel mediasi. Hipotesis yang ke-9, pengembangan kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja guru di SMA Bunda Mulia melalui keterlibatan guru sebagai variabel mediasi. Hipotesis yang ke-10, perceived organizational support berpengaruh positif terhadap kinerja guru di SMA Bunda Mulia melalui keterlibatan guru sebagai variabel mediasi. Dan hipotesis yang ke-11, kepemimpinan transformasional, pengembangan kompetensi, dan perceived organizational support berpengaruh positif terhadap kinerja guru melalui keterlibatan kerja sebagai variabel mediasi. Di dalam proposal, saya juga menjelaskan bagaimana hipotesis ini dioperasionalkan dan diuji. Demikian video presentasi saya atas UTS Riset Sumber Daya Manusia. Semoga hal ini bermanfaat. Terima kasih. Semoga berkenan.